Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam fisika. Wahai sobat fisika semuanya. Kita jumpa lagi masih bersama saya, provokator fisika Arif Al-Fatah. Nah, pada pertemuan video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membedah buku halaman 295. Buku Twin Master Outline Fisika. Judulnya adalah tentang kelistrikan dan tema kita adalah terfokus pada gaya listrik atau hukum Coulomb. Nah, sebelumnya kita mulai dengan ngaji dulu ya, ngaji ayat semesta agar kita dalam mengaji ini diberikan keberkahan. Ada satu ayat di dalam surat Ar-Rum ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'a fayuhyi bihil ardha ba'da mautiha inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya padanya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sekali lagi, kita mengkaji ayat-ayat semesta itu dalam rangka biar kita itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang mempergunakan akalnya. Fokus kita ini adalah terkait dengan fenomena kelistrikan, yaitu kilat ya. Al-barqa di sini diterjemahkan kilat ya. Kilat di sini ini tujuannya ini ada dua dengan penciptaannya secara umum ya, secara umum dua, yaitu satu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Takut dari apa? Berarti takut dari bahaya. Artinya listrik atau kelistrikan itu berarti ada bahayanya, ada madorotnya, maka kita harus hati-hati. Yang kedua juga harapan di sini berarti ada manfaat yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Nah, ini dari kilat fenomena listrik itu seperti itu. Ya, kita mulai masuk ke pembahasan kelistrikan dan muatan listrik. Nah, ini masalah kelistrikan ya, masalah kelistrikan ini telah ditemukan semenjak manusia mengamati efek yang timbul dari dua buah benda yang saling digosokkan. Ini orang pertama kali yang melakukan adalah Thales dari Milete Yunani ya, pada masa kurang lebih sekitar 675 sebelum Masehi. Nah, ketika dia memperhatikan gejala ambar, batu ambar yang terhubung dengan ini kain wol, bahan wol di situ ya berarti domba. Nah, di situ dia memperhatikan ternyata ada gejala-gejala yang itu bisa menarik. Dalam perkembangannya ternyata ada dua gejala kelistrikan. Selain yang menarik ternyata juga ada yang menolak. Yaitu terkait dengan ini dengan kaca ya, kaca yang digosok dengan kain sutra. Jadi seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya gejala tersebut? Nah, dulu mungkin belum mengenal istilah namanya kelistrikan ya. Kemudian barulah Benjamin Franklin, ya ini sekitar tahun 1740 Masehi. Ini orang yang pertama kali mempelajari istilah kelistrikan negatif dan positif sebagai ganti dari kaca kain sutra tadi dan batu ambar tadi fenomena itu. Dia yang pertama kali, ya. Nah, kemudian dia dengan percobaan layangannya itu, nah kemudian akhirnya pertanyaan gejala kelistrikan ini baru bisa dijawab oleh si Thomson ya. Dia dengan modelnya itu dengan model elektronnya itu dengan nama istilah listrik negatifnya itu adalah elektron pembawa muatan negatif, dan partikel membawa sifat positif disebut sebagai proton pembawa muatan positif. Ini sejarah tentang kelistrikan ya, terkait dengan kelistrikan pada masa dulu dari tahun 675 sebelum Masehi, di Min berarti, terus baru muncul 1740 Masehi, kemudian 1897 Masehi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu terkait dengan hukum Coulomb ya, hukum Coulomb ya bacanya, dan gaya listrik. Jadi ketika kita sudah tahu ada benda bermuatan positif dan negatif, jadi benda bermuatan positif itu berarti
Ini di MTS atau di SMP sudah pernah ya, pernah dibahas seperti ini. Jadi ketika benda bermuatan positif itu berarti kelebihan protonnya, negatif berarti kekurangan proton atau kelebihan elektronnya. Ketika positif negatif didekatkan saling tarik menarik. Ini sudah tahu semuanya. Positif positif tolak menolak, negatif negatif itu juga tolak menolak. Nah, jadi timbul pertanyaan, apa tuh sebenarnya gejala-gejala seperti ini yang menyebabkan? Ya, ini barulah ahli fisika bernama Charles Augustin de Coulomb ya. Dia orang yang pertama kali yang menyelidiki hal tersebut dengan neraca puntiran ya. Dengan neraca puntirannya dari pengamatan dia melakukan eksperimen berulang-ulang, itu akhirnya dia menyatakan sendiri dengan hukumnya bahwa ternyata besar gaya tarik atau tolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan. Jadi muatannya ini muatan Q1, Q2 dikalikan, terus kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jaraknya ini kan R. Nah, dia berbanding terbalik kuadrat jaraknya. Dengan F itu gaya Coulomb, satuannya Newton, muatan Q1, Q2 itu berarti Coulomb satuannya untuk menghormati si Coulomb ini. Kemudian jaraknya ini ya otomatis meter. K ini adalah ketetapan Coulomb ini seperti biasa dalam persamaan itu ketika ingin nilainya biar sama maka perlu dicarikan eksperimen dan di situ nanti akan mendapatkan suatu ketetapan. Besarnya adalah sekitar 10 pangkat 9. Nah, ini hukum Coulomb adalah seperti ini. Waktu SMP dan MTS juga sudah pernah dipelajari seperti ini. Nah, kemudian kita langsung ke kasus penerapan soalnya ya. Kasus penerapan soal ini lebih ke pengembangan dari waktu dulu MTS atau SMP ya. Ya, jadi misalnya ini ada satu kasus titik A dan B masing-masing bermuatan 10-40, mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah setengah meter. Ternyata gayanya adalah F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulombnya nanti akan berapa seperti itu. Nah, ini dan contohnya seperti itu. Nah, bagaimana solusi dari pertanyaan soal tersebut yaitu UAN 2019. Nah, 2009. Kita analisis dari gambarnya. Kita ketahui bahwa misalnya gini negatif dan positif. Jaraknya pertama kali adalah untuk R1 setengah meter. Q-nya sudah ada, kemudian selalu Q-nya tetap. Ketika jaraknya masih setengah meter itu F1 sama dengan F. Nah, sekarang kita jauhkan menjadi 1,5 meter. Maka ya itu sebenarnya nggak logis ya. Jarak segini tuh kayak Coulomb itu tidak terasa seperti ini. Tapi ya nggak apa lah, ini namanya membuat soal kayak gitu. Sebenarnya tidak logis ini. Tidak logis. Harusnya ini mikro dalam perkara mili atau mikro. Maka ketika jaraknya 1,5 meter, maka F2-nya itu berapa? Jadi seperti itu. Maka kita tengok besar gaya listrik kan rumusnya tadi bahwa F sama K, Q1, Q2, R2. Biasanya orang menyingkatnya biar gampang itu K, Q, loro seperti itu kan. Nah, kemudian kita lihat bahwa untuk K dan Q kan tetap. Karena tetap, maka yang kita lihat itu hanya kan Q-nya tetap, K-nya juga konstanta tetap. Yang kita lihat hanya F dan R. Nah, ini namanya apa? Berbanding terbalik kuadrat. Ya, berbanding terbalik kuadrat. Ini mudah sehingga ini langsung kita bisa bandingkan F2 banding F1, berarti karena berbanding terbalik, berarti F2 R2-nya di bawah, F1 R1-nya di atas. Nah, tinggal dikuadratkan gini, tinggal Anda masukkan angkanya, langsung ketemu, ya mudah sekali ya. Jadi F2 sama dengan 1/9F, jawabannya adalah A. Sebenarnya ini kalau Anda mau belajar tercepat itu juga bisa, bahwa intinya F dengan R itu berbanding terbalik kuadrat. Maka ketika R-nya itu setengah, loh kok R-nya menjadi 1,5 berarti 3 kalinya, ya kan? R-nya 3 kali, berarti F-nya itu menjadi 1/4 kuadrat dari 3 kali, yaitu 1/9. Itu kalau cara cepat. Ya, terakhir kita bahas kasus yang kedua, yaitu muatan listrik 1, 2, 3 dijejer seperti ini ya, Q1 10, Q2 20, mikro semuanya, mikro Coulomb. Agar gaya yang bekerja di muatan Q2 ini 0, maka muatan Q3 itu berapa? Ini jaraknya A dan di sini adalah setengah A. Kira-kira berapa kira-kira? Nah, mari kita analisis ya satu persatu.
Jadi kita analisis bahwa misalkan ini Q1, Q2, maka jaraknya kita tulis R21 ya. R21. Sedangkan di sini kan tadi Q3 ditanya. Biar Q2 itu 0, maka Q3-nya itu nanti berapa kan seperti itu. Q3 berarti jaraknya dengan Q2 berarti R23. Jadi seperti itu. Nah, biar F2-nya 0, Q3-nya berapa? Itu pertanyaan dari soal. Kita analisis. Q1 dan Q2 ini kan positif-positif. Tadi positif dengan positif berarti ya tepat sekali. Tolak menolak sehingga gayanya arah ke sana. Ya F21, FD2, F21 artinya FD2 oleh benda bermuatan 1 ini ya. Benda 1 bermuatan. Nah, sehingga ini F2-nya ke kanan. Nah, pertanyaannya ya, kan kita mau nyari sini ya. Nah, agar F20 ini kan artinya harus seimbang. F1 nilainya harus sama. Seimbang itu sama, tapi arahnya harus berlawanan. Kayak orang tarik tambang, ya. Biar dia seimbang harus tarik tambang. Kalau di sini arahnya itu harus melawan. Kalau nggak ngelawan ya nanti malah semakin cepat ke kanan. Maka ya bisa dipastikan dengan ini arahnya ke kiri, gayanya ke kiri. Ketika ini positif, berarti di sini Q3-nya harus positif atau negatif ini berarti. Biar dia tolak menolak dengan sini. Iya, tepat sekali. Berarti harus positif. Ya, dia harus positif. Oke, nah sekarang ini kalau seperti ini sudah ketemu semuanya gampang ya. Sekarang kita hitung ini F21 sama dengan F23. Nah, kita tampilkan di sini. F21, F23. Rumus F adalah K, berarti 21 berarti Q2, Q1, R21 berarti Q2, Q3 dari F23 ini. Nah, di situ ada yang sama ya, K sama Q2, Q2 sama tinggal dicorek. Nah, corek langsung Anda masukkan dengan cara biasa, ini mudah ya, ini matematika biasa, ketemunya nanti 2,5 mikrokulom. Nah, perlu diberi perhatian. Sebenarnya dari sini mikrokulom tadi ini tidak usah diubah juga nggak apa-apa, toh hasilnya adalah mikro. Kan tapi saya hanya untuk menampilkan kepada Anda bahwa ini bisa langsung diubah atau bisa tidak, tergantung menyesuaikan sini. Contoh ini saya berikan untuk mengubah, ya biar agak rumit-rumit dikit gitu ya. Walaupun nanti akhirnya kembali lagi ke sini, ke mikro. Ya kira-kira seperti itu. Nah silahkan bisa Anda coba kerjakan di buku Twin Master Outline Fisika. Bagi Anda yang belum memiliki buku tersebut, Anda bisa menghubungi kami langsung melalui kolom komentar atau Anda melalui WA langsung ya. Anda bisa bertanya atau lewat orang siapa ya yang mengenal atau mengetahui buku ini. Buku ini stoknya walaupun terbatas ya, ini dicetak terbatas sih. Kan tapi insya Allah masih bisa mengcover kalau Anda membutuhkannya. Bisa Anda lihat untuk latihan kemampuan Anda, soal uji ketajaman nanti di halaman 313 nomor 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28 sama 31. Ya, kira-kira seperti itu. Dari saya sekian dulu. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan.